Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyul ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas karunia dan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Kalaulah seandainya ya kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, baik nikmat yang kelihatan, yang nampak oleh kita atau yang kita rasakan, atau nikmat yang tidak kita ketahui, yang tidak nampak oleh kita, yang tidak bisa kita rasakan. Dan kalaulah sekiranya seluruh lautan menjadi tinta Allah dan ranting-ranting pepohonan menjadi kolam pena untuk menuliskan segala sesuatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wallahi ikhwan, maka semua itu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka betullah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalaulah sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian Allah sebutkan, innal insan la zalumun kafarun. Sesungguhnya manusia dia amat zalim, lagi ingkar kepada Allah. Akan tetapi kebanyakan di antara kita, ikhwan, kita mengukur nikmat itu hanya dari segi material. Terkadang kita lupa bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Di antara nikmat tersebut, kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam waktu luang. Kemudian Allah berikan negeri kita yang aman sentosa walaupun di tengah musim pandemi wabah COVID-19 ini. Ini adalah tidak seberapa ya dengan ujian yang Allah berikan saat ini kepada kita, dengan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, jangan lupa kita untuk senantiasa mensyukur nikmat yang telah Allah berikan. Dan ada nikmat yang paling besar, ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Radio Roja
94,7 atau para pemirsa yang menyaksikan kajian kita melalui live streaming ini. Di antara nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita yaitu apa? Nikmat iman dan Islam. Subhanallah, ini adalah nikmat yang paling besar yang telah Allah karuniakan kepada kita, ikhwan. Kalau seandainya nikmat ini ditukar dengan seluruh harta, kekayaan, bahkan emas penuh langit dan bumi, itu tidak bisa menggantikan nikmat ini. Kenapa? Karena nikmat ini merupakan hanya orang pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang luar biasa, subhanallah. Karena agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 9, ayat 19, Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan juga dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 85, Al-Quran surah Al-Imran ayat 85. Ini wajib ikhwan para tulabul ilm untuk menghafal ayat-ayat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat tidak akan diterima amalnya dan dia termasuk orang yang merugi. Subhanallah. Al-an, ya sekarang kita menjadi seorang muslim atau muslimah. Dan juga dalam sebuah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut. Tidaklah mendengar salah satu di antara umat ini, baik dia orang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati tidak beriman kepada apa yang aku diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka kafir, illa kana min ashabin nar, ya kecuali tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Subhanallah ikhwan. Dan Allah telah berikan Islam kepada kita. Allah telah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Allah tidak biarkan kita begitu saja ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Allah berikan kita secara cik atau Allah berikan kepada kita secara cik hidayah, status hidayah. Subhanallah. Hidayah ketaatan kepada Allah, hidayah taufik kepada Allah, dan hidayah mengenal dakwah sunnah, mengenal manhaj yang benar, akidah yang benar. Nikmat mengenal dakwah sunnah, subhanallah. Ini adalah nikmat di atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan tidak sampai di situ saja, Allah berikan kepada kita nikmat berupa Allah sibukkan kita dengan majelis ilmu. Ya, Allah sibukkan kita untuk mempelajari agama Allah di tengah kesibukan kita. Kita bisa membagi waktu kita antara waktu bekerja kita. Kalau dia sudah menikah, ya dia bisa mengatur waktunya ketika mencari maisha, ya bekerja dan belajar. Dan apalagi yang dia belum menikah, masih syabab, pemuda, dihabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Ini suatu nikmat yang paling besar yang tidak ada terkalahkan, baik dengan harta sepenuh langit dan bumi. Oleh karena itu, ayol ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan barang siapa yang mensyukur nikmat tersebut, maka akan Allah tambah ya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Taib, ayol ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, edisi
hari Sabtu nih ya, karena kita di pondok sudah lama libur, lupa biasa dengan hari. Sejak tanggal 27 Maret santri libur dipulangkan, yakni diproseskan dipindahkan proses belajar mengajar sampai sekarang liburan terlama. Ya maksudnya kegiatan belajarnya dipindahkan di rumah mereka masing-masing. Ini bertempatan dengan hari Sabtu tanggal 28 Syawal 1441 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 20 Juni tahun 2020. Ayol ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang penuh berkah ini, sejenak kita mempelajari sebuah risalah, sebuah kitab ulama, kitab turas, ya, sebagaimana dengan judul tema di flyer, ya, di informasi, ya, ini apa temanya? Keutamaan menuntut ilmu dan adab. Nah, bagi seorang talib penuntut ilmu, ya. Ayol ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Saya ambil ya materi kita pada kesempatan kali ini adalah sebuah kitab yang ditulis salah seorang ulama. Bagi antum ya ikhwan yang ada memiliki HP, kalau ada PDF-nya bisa antum mendapatkan. Antum masuk di Telegram channel Muslim TV. Di akun Facebook saya ada, ya, tulis di Facebook itu Abu Ikrisyah, nanti muncul. Nah, antum tinggal klik tombol, di situ ada PDF-nya. Kalau ada HP maka silakan dilihat sambil di PDF-nya, ya. Lebih mantap itu ada kitabnya untuk belajar. Demikianlah penuntut ilmu sejati. Ya. Nah, kitab ini sangat bagus sekali, ikhwan. Ya, yang beliau beri nama dengan Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, subhanallah, ini kitab tentang yang sangat bagus sekali. Yakni, ya, kitab ini menjelaskan tentang adab seorang alim, seorang pengajar, seorang ustadz, mudaris, dan seorang muta'alim, ya, yakni seorang yang belajar. Ya, maka arti dari Tazkiratus Sami' wal Mutakallim adalah pengingat, sebagai pengingat bagi yang mendengarkan dan bagi yang berbicara. Ya, fi adabil alim, di dalam adab seorang yang mengajar, wal muta'allim, dan belajar. Kitab ini sangat bagus sekali. Ini kitab turas, ya, kita mengaji kitab-kitab turas, ya, ini peninggalan para ulama. Ya, maka ada beberapa poin yang mau kita bahas. Ini sampai azan zuhur, ya. Nah, insyaallah, dan cukup waktunya. Atau habisin satu kitab ini. Oke. Ya, nah, jadi sampai zuhur, ya. Nah, ada 4 poin yang mau kita bahas ini pagi ini. Ya, yang pertama adalah kita mengenal biografi singkat mu'alif kitab ini. Penulis kitab ini siapa dia? Poin yang kedua, kita akan menjelaskan, ya, keutamaan menuntut ilmu. Ya, sebelum itu nanti kita bacakan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh dalam kitabnya ini. Kemudian yang ketiga, kita akan menyampaikan adab atau akhlak bagi seorang penuntut ilmu di fasal yang ketiga nanti. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Ya, nah. Baik, ayol ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kita masuk kepada poin yang pertama. Ya, penulis kitab ini nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Siapa nama kunyahnya, ikhwan? Abu Abdillah. Ya, gelarnya adalah Badruddin. Apa Badru artinya? Bulan? Purnama, ya, Badrun. Ya kan? Berarti gelarnya adalah Badruddin. Purnamanya agama, subhanallah. Beliau dikenal dengan Abu Abdillah Badruddin Ibnu Jamaah, dikenal beliau. Nah, adapun namanya adalah Muhammad bin Ibrahim. Ya, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah. Ya, Sa'adullah, kemudian bin Jamaah. Jadi nama kakeknya itu Jamaah, ya. Kakek yang keberapa itu? Kedua. Kemudian bin Hazim.
bin Hazim kemudian beliau dari Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ya, jadi beliau tuh mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Naam. Al-Kinani ya, Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 639 Hijriah. 639. Sekarang tahun berapa, ikhwan? 1441 Hijriah. Ya kan? Berarti sudah berapa ratus tahun kitabnya ini? Berapa, ikhwan? 1000? Berapa? Nah, ini yang pintar matematika. Sambil minum ya. Berapa, ikhwan? Coba hitung pakai kalkulator ya. Subhanallah, 802 tahun beliau menulis kitab ini. Sampai sekarang kitabnya masih ada. Dan ada juga kitab-kitab yang paling lama. Ya tentunya Al-Qur'anul Karim, kemudian apa, kitab apa? Al-Muwatta. Ya kan? Ini itu oleh Al-Imam Malik. Dialah seorang imam yang pertama kali menulis hadis melalui kitab beliau itu, Al-Muwatta. Sampai sekarang, subhanallah. Nah, para penuntut ilmu ya, yang hilang dari roh penuntut ilmu saat ini adalah mereka mengkaji kitab-kitab ringkasan-ringkasan. Ya, tidak inti langsung kepada kitab-kitab turas para ulama. Ya, maka kalau kita bagi seorang penuntut ilmu, ya maka kita mengkaji kitab langsung dari para ulama. Kecuali beda kalau kita kajian-kajian umum yang membahas tentang poin-poin penting tentang masalah adab dan penuntut ilmu yang telah diringkas oleh para ulama kita. Ya, seperti buku yang sangat bagus yang sudah diterjemahkan, ya ini buku Al-Ustadzuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, apa bukunya, Ikhwan? Ada gak, Ustaz? Nah, adab dan akhlak bagi penuntut ilmu itu subhanallah itu banyak sekali rujukannya, salah satunya kitab ini. Ya. Nah, itu penting. Ya, di samping kita baca-baca buku ringkasan ya yang telah dibuat oleh asatizah kita, maka kita jangan lupa juga untuk membaca kitabnya langsung dari penulis, ya, para ulama terdahulu. Nah, sampai mana kita nih? Nah, beliau lahir pada tahun 639. Berarti Masehinya berapa, Ikhwan? Ya. Masehinya itu 1241. Ya, tadi malam mana hitung-hitungnya? 1421 Masehi. Ya, 1241. Sekarang tahun berapa nih? 2020. Subhanallah. Lama nih usia kitabnya. Kemudian beliau dilahirkan pada petang hari, yakni pada hari Jumat, pada tanggal 4 Rabiul Akhir. Pada tanggal berapa? 4 Rabiul Akhir. Naam. Dan beliau sebagaimana ulama terdahulu, ikhwan, beliau itu sejak kecil sudah hafal Al-Qur'an. Sejak kecil sudah apa? Hafal Al-Qur'an. Dan beliau belajar Al-Qur'an kepada siapa? Bapaknya. Siapa nama bapaknya? Nama bapaknya Ibrahim. Ya. Nah, kunyah nama bapaknya siapa? Gelar yang disematkan kepada bapaknya itu Burhanuddin. Ya. Nama bapaknya Burhanuddin, seorang ulama qadi ketika itu. Ya. Dan kakeknya Al-Jamaah itu gelarnya juga seorang ulama juga. Subhanallah, ini sisilah ya nasab para ulama kita. Subhanallah, ulama dalam Islam, ulama Islam. Ya kan? Naam. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah, beliau belajar Al-Qur'an kepada siapa? Ayahnya, ikhwan. Maka faedahnya ini bisa kita ambil apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwasanya tradisi ulama salaf dahulu mereka belajar Al-Qur'an kepada siapa? Orang tuanya. Maka kita sekarang adalah orang tua. Ya kan? Maka kita usahakan untuk belajar dan kita ajarkan kepada anak kita. Ya, tapi kenyataannya sekarang realita seorang yang sudah hafal Al-Qur'an itu dari siapa? Nah, dari gurunya, bukan dari orang tuanya. Dan bahkan diberi gelar apa? Al-Hafiz. Subhanallah.
Al-Hafiz itu ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh Ustazuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir dalam sebuah ceramah beliau, hafizullah taala, para ulama terdahulu itu ketika diberikan gelar Al-Hafiz itu tidak hanya sekedar Al-Qur'an tok, tapi apa? Hafal dengan ribuan hadis. Mereka hafal dengan ribuan hadis. Kemudian apa? Mereka faham tentang mutun-mutun ilmu ilmiah. Seorang alim dalam setiap bidang ikhwan. Nah, sekarang gelar hafiz begitu mudah disematkan kepada seseorang. Ya, seperti itu. 6. Kemudian ya beliau berguru kepada ayahnya ya dan kepada para ulama ketika itu, dan banyak sekali gurunya, dan beliau sezama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Ya, dan beliau sempat belajar kepada Imam An-Nawawi. Ya, kemudian setelah itu beliau pada usia muda yang masih relatif muda diberikan ya amanah berupa menjadi qadi, seorang hakim ya yang memutuskan permasalahan manusia ketika itu. Akan tetapi ya pada tahun 675 bertepatan dengan wafatnya ayahanda beliau, ya maka beliau pun dicabut ya kedudukan beliau menjadi qadi. Kemudian beberapa tahun kemudian ya tepat pada tahun 687 beliau diangkat kembali menjadi qadi dengan waktu puluhan tahun lamanya, dan menjadi seorang khatib ya, ini menyampaikan ilmu dan sebagainya. Jadi dahulu itu yang menyampaikan ilmu itu enggak sembarangan orang. Ya, kalau kita sekarang siapapun bisa, apalagi di media sosial. Walhamdulillah. Ya kan? Ya, siapapun mereka dengan mudah menyampaikan ilmu tersebut. Nah, kemudian setelah itu ya beliau menjadi seorang alim, ya seorang ulama yang mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i, dan beliau menghabiskan waktunya untuk berdakwah, untuk mengajar dan menulis kitab-kitab. Lalu ya beliau wafat sebagaimana kita semua juga akan wafat. Ya, sebagaimana firman Allah ya bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Maka beliau juga wafat. Ya, maka beliau wafat pada tahun ya beliau wafat pada tahun 733 Masehi, Hijrah ya 733. Ya, beliau wafat pada tahun 733 bertepatan dengan ya malam Senin tanggal 21 Jumadil Ula. Ya, pada tanggal 21 Jumadil Ula. Ya, semoga Allah merahmati beliau, menerima amal beliau dan melapangkan kuburan beliau. Allahumma amin. Kemudian ya ikhwan, dan beliau ini banyak sekali memiliki murid. Ya, salah satu murid beliau yang paling menonjol ya, yang paling terkenal, yang pertama adalah anaknya sendiri. Yakni yang bernama adalah Izzuddin. Ya, anaknya wafat pada tahun 767 Hijriah. Kemudian setelah itu ya Al-Imam Az-Zahabi, kenal dengan Imam Zahabi. Ya, masyaallah. Beliau wafat pada tahun 748. Ya, dan Imam Zahabi juga banyak juga menulis kitab-kitab, salah satunya adalah kitab Al-Kabair dan yang lainnya. Kemudian Imam As-Subekti ya wafat pada tahun 771 Hijriah. Naam, demikianlah ikhwan ya para ulama kita yang mereka ya satu sama lain saling memberikan manfaat. Ya, awalnya mereka tidak faham lalu belajar menjadi seorang alim, kemudian memiliki murid dan sebagainya. Ya, dan walaupun mereka telah wafat, maka nama mereka terus disebut ya oleh orang yang datang ke belakangan. Naam. Kemudian kita masuk kepada poin yang keberapa? Poin yang kedua apa? 6. Sebelum kita membacakan pada poin yang kedua ini, ya maka kita akan membacakan muqaddimah kitab beliau. Ya, sudah dilihat yang ada PDF-nya, sudah di-download. Ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Ini adalah sebagaimana para ulama
yang mereka menulis kitab-kitab mereka itu mengawal dengan basmalah. Udah belajar kitab salah satu usul kan? Udah. Apa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam mensyarah perkataan basmalah? Ya di situ disebutkan ya dalam syarah Syekh Utsaimin ya usul salasa bahwasanya setiap para ulama memulai kitabnya dengan basmalah disebabkan dengan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi. Fa innahu mabdu'un bismillati. Yang pertama adalah mereka mengikuti ya kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mengikuti apa? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya setiap kitab Allah itu dimulai dengan basmalah. Kecuali surat apa, ikhwan? At-Taubah. Nah, ya, maka tidak diawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, iktidaan bi Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innahu yabda'u katabtuhu bil bismillati. Ya. Yang kedua adalah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mengikuti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah mengawali suratnya, memulai suratnya dengan bismillah. Yani beliau menulis kitabnya di awal dengan bismillah. Ya. Sebagaimana surat-surat beliau disampaikan kepada raja-raja pada zaman beliau. Kemudian yang kedua adalah untuk mengambil keberkahan dari nama tersebut. Ya, untuk mengambil keberkahan nama tersebut. Yaitu nama apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bismillah fahu abtar." Segala perkara, ya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Ya, sebagian ulama mengatakan di sini dhaif ya. Ada sebagian juga mengatakan hasan, dan sebagian ulama juga mereka membawakan hadis ini di kitab-kitab mereka. Tapi maknanya ya tidak tidak bertentangan. Nah, seperti itu sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Ya. Kemudian Syekh setelah itu beliau mengatakan wabihi taufik. Dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillah al-bari rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki banyak kebaikan dan juga yang maha pengasih. Al-wasi'il alim, yang maha luas ya karunia-Nya dan yang maha mengetahui. Jadi Allah itu salah satu sifatnya yakni alim, mengetahui. Ya. Kemudian Ar-Rahim, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ya pengetahuan yang luas. Ya, karunia Allah begitu luas. Ya. Zil fadlil azim, dan dialah Allah sang pemilik keutamaan. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim. Dan semoga seutama-utama salawat dan kesempurnaan salam, yakni keselamatan kepada Tuhan kita Muhammad, Nabi yang mulia. Jadi Syekh memberikan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berselawat kepada Nabi, ya, Nabi yang mulia, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, yang telah diturunkan kepadanya, yakni apa? Az-dzikrul hakim. Apa itu, ikhwan? Nama Al-Qur'an, Dzikrul Hakim, yakni sebagai pengingat yang maha bijaksana, yakni Al-Qur'an. Lalu saya mengatakan, beliau menukilkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah memiliki akhlak yang mulia. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada apa sih itu?
Naam, sahih. Taukid ada berapa taukidnya? 3. Apa kalau 3 sebutkan? Lam? Inna? La? Ada berapa? Ada 2, ikhwan. Inna dan la. Jadi subhanallah, kalau kita mengetahui ilmu ala itu subhanallah, ini berarti apa? Allah betul-betul menyatakan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Subhanallah. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Bahwasanya Syekh memulai kitabnya ini dengan akhlak, menunjukkan pentingnya akhlak, terutama seorang alim, orang yang berilmu dan juga para penuntut ilmu. Sekarang kita lihat, ikhwan, zaman sekarang banyak penuntut ilmu yang apa? Yang tidak beradab, tidak memiliki akhlak yang baik. Apa sebabnya? Karena mereka melewati poros atau metode dalam para ulama menuntut ilmu. Ya, mereka tidak mempelajari dengan silsilah. Ya, para ulama dulu mereka sebelum belajar ilmu belajar apa? Adab. Nanti akan dibahas soal pada mukadimah kitab ini. Ya, kita lihat. Ya. Kemudian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah begitu mulia. Bahkan suatu ketika ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala pernah ditanya kepada seseorang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi. Maka kata Aisyah mengatakan faqalat kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi itu semuanya Al-Quran. Subhanallah. Ya. Dan akhlak Nabi itu subhanallah begitu begitu mulia, begitu agung dan sebagainya. Kemudian kata Syekh wa ala alihi wa ashabihil kirami jawarihi fi darin na'im. Dan semoga juga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia, yang tetangga dengannya, yakni bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Darin Naim, fi Darin Naim, di negeri apa? Yang penuh dengan kenikmatan. Ya, paham enggak sampai sini? Paham ya? Nah. Kemudian amma ba'du. Ya, ada pun setelahnya. Kemudian kata Syekh, fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labibu syarha syababih. Maka sesungguhnya di antara perkara yang paling penting ya untuk disegerakan bagi setiap orang yang berakal, terutama di masa mudanya, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabih, dan mengharuskan bagi mereka untuk membiasakan kepada jiwanya ya supaya menghasilkan apa? Husnul adab. Menghasilkan apa? Adab yang baik. Paham nih, ikhwan? Jadi maksudnya adalah ya sesungguhnya perkara yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Ya, setiap mereka yang berakal, terutama mereka di masa-masa mudanya, untuk berusaha memicu jiwanya, bersungguh-sungguh untuk menghasilkan apa? Titik 2. Naam, adab yang baik. Alladzi syahida sya'u wal aqlu bi fadlih. Yang mana syariat dan akal menjadi saksi tentang keutamaan akhlak tersebut. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahli. Dan ya dan bersepakat, yakni pendapat-pendapat dan juga lisan-lisan. Maksudnya adalah mereka manusia bersepakat ya, baik melalui lisan mereka maupun pendapat-pendapat mereka itu bersatu bersepakat untuk apa? Memuji ya kepada orang yang memiliki akhlak mulia, berterima kasih kepada ahlinya, yaitu apa? Memiliki akhlak mulia. Betul enggak, ikhwan? Antum, ana ingin tanya antum itu senangnya apa? Berinteraksi dengan orang yang baik akhlaknya atau yang buruk? Yang baik, ya kan? Inilah mutu seorang muslim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, khairun nas anfa'un nas linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain, kepada manusia yang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka cukup kita tahan tangan dan lisan kita. 6. Subhanallah, mukadimah sudah jam 11 ini. Kita percepat saja ya. 6. Jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah bahwasanya Syekh
yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk memiliki akhlak yang baik. Terlebih lagi seorang alim, ya seorang alim atau seorang penuntut ilmu yang dia lebih berhak untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut. Kenapa orang alim dan seorang penuntut ilmu lebih berhak untuk mendapatkan akhlak mulia? Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan Nabi, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka para alim dan juga para penuntut ilmu lebih mengetahui bagaimana perjalanan para ulama salaf terdahulu yang muamalahnya. Dan ayo ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya coba sejenak nanti ya kalau ada waktu baca sirah sahabat, ya subhanallah akhlaknya luar biasa, ya ithar mereka bagaimana mendahulukan kepada saudara yang lain dan sebagainya. Bahkan salah seorang sahabat, ya yakni kaum Ansar, ya menawarkan hartanya kepada saudaranya yang baru hijrah dan sebagainya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, naam. Kemudian kita langsung saja. Lalu saya menukil perkataan Al-Imam Ibn Sirin rahimallahu taala. Beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Ya, dahulu kami dahulu pertama kali yang kami pelajari adalah al-hadiyah, yakni apa? Adab. Kama yata'allamuna al-ilma, sebelum kami mempelajari ilmu, yakni mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu tersebut. Jadi mereka sebelum mempelajari ilmu, maka mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Ya, ini penting. Ya. Kemudian ya beliau menukilkan perkataan Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah bahwasanya beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dia adalah orang yang menjadi timbangan yang besar. Ya, maksudnya apa? Barometer ya. Naam. Wa alaihi tu'ridul asya, dalam segala semua acuan. Jadi maksudnya adalah Rasulullah itu adalah tolak ukur bagi setiap muslim dalam semua hal, dalam semua keadaan. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, yakni meliputi tentang akhlaknya, tentang perjalanannya dan petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haq, maka apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam setujui, maka itulah perkara yang benar. Itulah yang benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selisihi atau Nabi ingkari, maka itulah sesuatu hal yang batil. Jadi kata Sufyan bin Uyainah bahwasanya Rasulullah itu adalah tolak ukur bagi segala keadaan, segala acuan. Ya, baik dalam akhlaknya, perjalanannya dan petunjuknya, dan tidaklah sesuatu yang Nabi mengatakan itu baik, tidaklah sesuatu yang Nabi setujui, ya maksudnya yang Nabi setujui, yang Nabi ridhoi, kecuali kebenaran, dan tidaklah sesuatu yang Nabi ingkari kecuali sesuatu itu menjadi kebatilan. Naam. Ya, kemudian beliau membawakan banyak-banyak perkataan ulama, ya maka kita lautin saja karena berkaitan dengan waktu kita. Kemudian kita langsung kepada al-babul awal, ya bab yang pertama, yakni tentang fi fadlil ilmi wal ulama'i, yakni keutamaan seorang alim, ya seorang yang keutamaan ilmu dan seorang alim, ya dan keutamaan bagi orang yang ya belajar dan mengajarkannya. Naam, subhanallah ya ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, bahwasanya hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dari sekian jutaan bahkan miliaran makhluk Allah, subhanallah kita yang dipilih oleh Allah saat ini. Di antara kebanyakan pemuda atau manusia yang lain sibuk tentang dunia, sebagian dari kita Allah sibukkan dalam hal kebaikan, terutama apa? Menuntut ilmu. Ya maka Syekh membawakan banyak sekali keutamaan tentang menuntut ilmu.
Ayat yang pertama beliau sebutkan adalah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kalau Allah Ta'ala, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita, ayul ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara derajat orang yang beriman. Ini fi dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah angkat, Allah muliakan. Ya, Allah muliakan orang yang berilmu tersebut. Naam. Kemudian berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, al ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajat. Ya, dan Ibnu Abbas mengatakan ulama itu posisinya, ya, derajatnya di atas orang mukmin. Berapa derajatnya, ikhwan? Berapa? 8 bisa bina 700 mi'atin darajat. 700 derajat, subhanallah ikhwan. Tinggi sekali. Orang yang berilmu. Di antara orang yang beriman, dia beriman tapi tidak memiliki ilmu. Ya, dia beriman tapi memiliki ilmu. Maka Allah angkat derajatnya. Ya, sebanyak berapa? 700 derajat. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, wa ma baina darajatain mi'atu amin. Dan setiap satu derajat itu jaraknya berapa? 100 tahun. Naam. Ya. Subhanallah. 700 tahun. Kemudian, dan yang kedua tentang keutamaan menuntut ilmu. Di Al-Quran, yakni dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi, ya, atas keesaannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan juga malaikatnya, kemudian mereka yang diberikan ilmu, dan orang yang menegakkan keadilan. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan dirinya sendiri, bahwasanya Allah menyaksikan tentang keesaan Allah. Kemudian yang kedua adalah malaikat Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa yang menuntut ilmu, menyibukkan diri kita kepada ilmu yang bisa mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam Al-Quran juga, ya, surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apa, katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sama tak, ikhwan? Beda, ya kan? Tentu beda orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ada orang yang tidak mengetahui tapi apa? Suka sosok tahu, nam. Ya, jengkel, ya kan? Udahlah nggak tahu, sosok tahu pula. Dikasih tahu nggak mau tahu pula, apa? Nggak mau tahu pula. Nah, ini bahaya ini. Ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, belum menjelaskan bahwasanya, ya, ilmu itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena segala sesuatu syariat Islam itu diperlukan dengan ilmu. Contohnya apa, ikhwan? Wudu perlu ilmu enggak, ikhwan? Perlu. Apalagi zakat perlu ilmu enggak? Perlu. Salat perlu ilmu enggak? Perlu. Apalagi haji, perniagaan, apalagi menikah, nah, insyaallah. Menikah perlu ada ilmu enggak? Perlu. Antum kalau sebelum menikah apa yang antum harus pelajari? Apa? Ilmu tentang pernikahan, ya kan? Betul enggak? Betul. Tentang hak suami istri bagaimana dan sebagaimananya. Nah, ini sering terlupakan oleh ikhwan ini. Satu yang mereka lupakan apa? Bukan belajar tentang mendidik anak, ya kan? Nah, itu penting karena mendidik anak itu ada konsepnya, ikhwan. Subhanallah.
ada metode pendidikan dalam mendidik anak, dan itu telah dijelaskan oleh Al-Quran wa Sunnah. Ya. Nah, dan banyak sekali dalil-dalil yang saya sebutkan. Ya, kemudian ya setelah itu ya beliau menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita langkau-langkau ya. Hadis yang pertama adalah beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Ya, jadi subhanallah, ketika Allah hendak berikan dia kebaikan, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama ini. Ya, terutama di zaman ini, ikhwan. Ya, maka sangat perlu dengan ilmu. Ya, terutama pemuda. Ya, di zaman yang penuh fitnah, syahwat, syubhat, menyambar-nyambar syubhat. Ya, jangan salah memilih guru. Karena kalau salah memilih guru itu apa? Bukan kebaikan didapatkan, tapi kehancuran, kehinaan. Naam. Ya, dan kita seorang penuntut ilmu, kita harus bisa mengetahui memposisikan diri kita. Ketika terjadi khilaf di antara asatidzah, kita enggak usah ikut campur. Ya. Ada sebagian di antara ikhwan kita yang mereka sibuk dengan mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, ini bahaya. Subhanallah. Tanya dia sudah pernah belum mengaji kitab adab? Ya, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Ya, ini ada penting sekali. Yang mencela para asatidzah dan sebagainya. Ketahuilah ikhwan, orang-orang seperti ini tinggalkan. Ya, tidak bermanfaat. Ya, berteman dengan mereka. Maka penuntut ilmu, sibukkan diri kita dengan ilmu. Yang mana itu adalah ranah asatidzah. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Yang Allah wajibkan kita untuk mengetahui adalah hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah kita kepada Allah. Tentang sholat kita, puasa kita, zakat kita. Ya, dan hal yang terpenting adalah tazkiyatun nufus, dan juga tentang istiqamah dalam ketaatan. Ya. Dan kitab istiqamah juga penting juga untuk kita baca ya, supaya kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu enggak apa-apa ya, dengarkan. Ya, 6. Kemudian setelah itu ya, Asy-Syaikh membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Naam, dan banyak sekali ikhwan. Dan ya, kemudian dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan dengan jalan tersebut menuju surganya Allah. Subhanallah ikhwan. Jadi sekarang ini kita sedang menempuh jalan menuju surga Allah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya disebut dengan tariqan, salaka tariqan, itu ada dua makna. Makna yang pertama, yakni dia berjalan. Ya, hakikatnya dia betul-betul berjalan dari rumahnya menuju apa? Tempat dia belajar, entah itu dengan sepedanya, entah itu dengan motornya, entah itu dengan jalan kaki, entah itu dengan mobil. Ya, maka setiap perjalanannya dari rumahnya ke tempat dia belajar maka terhitung dengan pahala. Karena menuntut ilmu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan salaka tariqan, yakni mereka
mempelajari ya kitab-kitab para ulama, menelaah bagi mereka yang sudah memiliki ilmu-ilmu tentang usul, ya, memahami tentang ilmu usul tafsir, qawaid, ya, dan yang lain-lainnya, dan mereka menelaah kitab-kitab para ulama. Ya, ini juga termasuk dengan man salaka tariqan. Naam, demikian. Kemudian wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilm. Dan malaikat, sungguhnya malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan sayap-sayapnya ridho kepada penuntut ilmu. Malaikat Allah, ikhwan, malaikat adalah makhluk Allah yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu kepada malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ada berapa malaikat? Ada berapa sayap malaikat Jibril? 600 sayap. Dan satu sayap ke satu sayap jaraknya antara timur dan barat, subhanallah. Dan malaikat itu rata-rata memiliki sayap, paling sedikit 2 sayap. Dan nggak bisa kita gambarkan ya malaikat itu seperti apa. Jangan pula seperti yang dituliskan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Malaikat itu adalah wanita, dikasih sayap sebelah kanan dan sebelah kiri. Bukan, ya kan? Naam. Subhanallah, malaikat adalah makhluk Allah yang besar, ikhwan. Maka saat ini Allah meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Sebabnya apa? Ridho kepada apa yang mereka lakukan, subhanallah. Dan bahkan lebih ajibnya, ikhwan, ya, hadis selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i. Subhanallah, sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan, seorang alim, ikhwan, mereka dimintakan ampunan bagi seluruh langit, penduduk langit dan penduduk bumi. Maksudnya apa? Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi itu memintakan ampunan kepada seorang alim. Sampai-sampai apa? Ikan di lautan, subhanallah. Sampai apa? Ikan di lautan. Apa maknanya, ikhwan? Nanti akan disebutkan oleh Syekh, dibawakan apa makna tadi, makna tadi apa? Yang pertama, malaikat menaungkan, ya kan? Bagaimana malaikat menaungkan itu? Maksudnya apa? Dan yang kedua, ikan. Termasuk ikan juga kenapa? Nanti akan dijelaskan setelah hadis ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim 'alal 'abid, dan keutamaan seorang alim dan ahlul ibadah ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ya, sebagaimana keutamaan bulan dengan bintang-bintang yang lain. Innal ulama'a warasatul anbiya'i, sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Maksudnya apa? Para nabi itu tidak mewariskan apa? Harta, fulus lah. Apa yang nabi wariskan? 6 ilmu. Ya, warasul ilma, maka yang Nabi wariskan adalah ilmu. Maka subhanallah, ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Ya, maka berbahagialah kita sekarang ini, antum dan antuna, kaum muslimin dan muslimat. Ya, sekarang ini kita sedang membagikan harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadhahu akhadha bi khadzin wafirin." Maka barang siapa yang hendak mengambilnya, maka ambillah ya harta warisan tersebut ya dengan yang banyak. Maka satu ketika salah seorang sahabat ya, dia datang ke pasar. Ya, dia mengatakan, "Kenapa kalian di sini kok banyak sekali di pasar?" Di sana di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebagian mereka sedang membagikan harta warisan Nabi. Maka hendaklah kalian ke sana. Maka mereka ke sana melihat. Maka ketika mereka datang di Masjid Nabawi, maka dilihat tidak ada pembagian harta di sana. Yang ada hanya belajar ngaji, ya, halaqah ilmu dan sebagainya. Lalu dia datang lagi. Siapa nama sahabatnya ini? Hah? Siapa, ikhwan? Lupa.
Abu Hurairah kalau nggak salah ya. Nah, lalu dia mengatakan, wahai sahabat Nabi, sungguhnya aku mengatakan di Masjid Nabi, yakni di Masjid Nabawi, ya bahwasanya di sana sedang dibagikan harta warisan Nabi. Kami tidak melihatnya orang yang sedang membagikan harta warisan, melainkan mereka sebagian mereka belajar Al-Quran, sebagian mereka menuntut ilmu dan sebagainya. Maka sahabat ini mengatakan, itulah yang dimaksud dengan harta warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, al-ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya, kita telah selesai kepada poin yang keberapa? Poin yang kedua. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga. Naam. Azan jam berapa? Masih lama ya? Baik, berarti bisa kita lamakan sedikit. Baik. Yang pertama, yul ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya, adab yang harus perhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, Syekh membawakan pada al-babu salis, bab yang ketiga. Fi adabil muta'allimi, ya adab bagi seorang pelajar. Wa fihi salasatu fusul, ya di dalamnya terdapat 3 fasal. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, yakni adab kepada dirinya. Wa huwa asyratu anwa'in, ya. Dan ya pada fasal ini terdapat 10 macam, dan insyaallah kita cukupkan 5 saja. Ya mudah-mudahan cukup waktunya. 6. Yang pertama, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ya ada bagi seorang penuntut ilmu, yakni hendaklah dia membersihkan hati, ya bersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk. Ya, bersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk. Agar ya dia bisa menerima ilmu tersebut. Ya, agar dia bisa menerima ilmu tersebut. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, al-awwalu ayutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin. Ya, hendaklah ya seseorang penuntut ilmu itu membersihkan hatinya dari segala ya kotoran, yakni merupakan kecurangan, ya kemudian ya hati yang kotor. Ya, ini apa hati yang kotor, ikhwan? Hasad. Kenapa lagi? Ya, hasad, dengki, kemudian ya tidak qanaah atas pemberian Allah, ya mencela ya yang telah Allah takdirkan kepada dirinya, tidak menerima takdir dan yang lain sebagainya. Naam. Ya. Waghilin wa hasadin, ya, dan dari ya sesuatu hal yang dibenci, ya yakni kebencian dan rasa hasad, yakni hasad, ya tinggalkan bagi seorang penuntut ilmu. Wa su'i aqidatin wa khuluqin, dan memiliki akidah yang buruk dan akhlak tercela. Ya, akidah yang buruk, ikhwan. Apa akidah yang buruk? Apa? Salah satunya ya yakni mengingkari hari kebangkitan. Ya, ini adalah akidah yang buruk dan pelakunya bisa kufur. Ya, kalau dia mengingkari salah satu dari arkanul iman. Ya, atau juga dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Antum contoh ya, coba sebagian ya, kebanyakan saudara kita ya, kalau ditanya aina Allah, mereka bilang apa? La adri. Iya betul, nggak tahu. Ada yang mengatakan gak usah ditanya, katanya. Itu ikhwan, betul. Kaget ya. Mudah-mudahan ngantuk, gak ngantuk ya. Ya. Ada yang mengatakan nggak boleh kita bertanya di mananya Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar dan tidak di dalam. Tidak di mana? Nah, seperti itu. Berarti secara tidak langsung dia apa? Telah menafikan adanya Allah. Waliyahzubillah. Ini akidah sufi, ikhwan. Ya. Ada yang mengatakan Allah fi qalbi, Allah dalam hatiku katanya. Waliyahzubillah. Ya, ada dalilnya pula. Nah, ini celakanya ada dalil pula. Ya kan?
Apa yang benar? Allah itu jelas di mana? Nah, di atas arasy, fi Allah fis sama, istiwa Allah. Ya. Ini penting nih antum belajar nih. Antum sudah belajar akidah yang dasar, lum'atul i'tiqad. Sudah kan? Oh, itu sudah selesai belajar itunya. Belum, sampai bab mana? Hah? Jadi ada tingkatan dasar. Akidah itu adalah sampai bab mana? Ada lum'atul i'tiqad. Kemudian akidah naik sedikit, akidah apa? Wasitiyah, ya, akidah tahawiyah, itu ada akidah tentang asma wa sifat itu, subhanallah. Gak usah belajar agama katanya, nanti bisa gila. Betul kan? Ada dari teman, betul. Antum gak usah ini, antum kalau belajar agama nanti antum gila loh. Allah musta'an. Dikatakan orang gila katanya. Tapi kalau dia salah belajar agama ya bisa gila betulan. Ya kan? Tapi kalau betul subhanallah, bukan gila, malah mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka subhanallah ikhwan wa akhwati fillah, maka di awal tadi kita ya mengatakan suatu nikmat yang besar dalam hidup kita, nikmat di atas nikmat. Allah berikan hidayah, ketaatan kepada kita, Allah kenalkan kita dakwah sunnah, manhaj yang benar, akidah yang benar. Ini satu nikmat yang besar ya, subhanallah. Naam. Ya, kemudian kata Syekh, ya hendaklah dia ya menjauhi keyakinan yang buruk, akhlak yang tercela dan juga yang semisalnya, supaya apa? Supaya ilmu tersebut masuk ke dalam hatinya. Kemudian kata Syekh, ya, fa innal ilma kama qala ba'dhum salatu sir. Sesungguhnya ilmu sebagaimana dikatakan sebagian dari mereka adalah salatu sir. Salatnya sir. Apa sir itu, kawan? Apa? Tersembunyi ya? Nah, maksudnya apa tuh sir? Tersembunyi itu? Ya, maksudnya itu adalah yakni wa ibadatul qalbi. Maksudnya adalah ibadah hati. Ya, ibadah hati. Jadi maksudnya itu adalah bahwasanya ilmu itu adalah ibadah hati. Salatnya sir, salat tersembunyi. Wa kama la tasluhu salatu allati hiya ibadatul jawarih adh-dhahirati ila bi taharati adh-dhahiri min al-hadathi wal khabathi. Salat itu kata Syekh tidaklah dikatakan benar salatnya. Ya, salat itu kan apa? Ibadah apa? Jawarih ya, anggota badan, ya kan? Yang nampak, yang kelihatan. Dan salat itu tidak diterima kecuali jasad telah suci. Suci dari apa, Ikhwan? Hadas besar dan hadas kecil. Kalau dia salat dalam keadaan tidak bersuci, sah nggak salatnya? Tidak sah. Karena syarat sahnya salat itu harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Fakadzalika la yasihul ilmu alladhi huwa ibadatul qalbi. Nah, demikian juga dengan ilmu. Ilmu seseorang itu tidaklah benar kecuali apa? Hatinya itu suci. Hatinya itu baik. Ya, dari perkara-perkara yang jelek, dari sifat-sifat yang jelek. Ya, dari akhlak-akhlak yang tercela. Demikian. Paham enggak nih? Bisa difahami enggak? Bisa ya? Nah, jadi salat itu adalah kita salat menggunakan dengan jawareh, yakni ibadah jawareh, yakni apa? Ibadah yang nyata, yang nampak. Ibadah yang nampak saja itu harus suci dari hadas besar dan kecil. Lalu bagaimana dengan ibadah yang tersembunyi tadi, yaitu apa? Menuntut ilmu. Faham ya, ikhwan ya? Nah, tadi kita kelupaan menjelaskan, subhanallah. Apa makna tadi, Makna tentang apa tadi? Hah? Ikan. 6 ikan tadi. Dan apa malaikat ya kan? Nah, subhanallah, ini itu kalau ingin cepat-cepat lupa. Ya. Jadi sebenarnya kurang waktunya nih, dari pagi sampai siang ini. Apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya adalah kata Syekh tadi, ya sedikit kita sampaikan. Waqad ukhtilifa fi makna wadi ajnihatiha. Jadi ulama itu khilaf dalam makna bagaimana si malaikat itu menaungkan sayapnya, ada 4 pendapat. Fakila, pendapat yang pertama adalah at-tawadhu lahu.
yakni malaikat itu apa? Tawadu, yakni menghormatinya. Ya, malaikat itu apa? Menghormatinya. Menghormati siapa? Para penuntut ilmu. Wakila yang kedua adalah, pendapat yang kedua adalah an-nuzulu indahu wal huduru ma'ahu. Jadi malaikat itu turun kepadanya dan hadir bersama mereka. Ini pendapat yang berapa, Ikhwan? Kedua. Yang pertama apa tadi? Mereka menghormati. Mereka tawadu, menghormati para penuntut ilmu. Yang kedua, malaikat apa namanya? Bersama apa sih gimana? Hadir. Turun ya? Ya, turun. Nah, malaikat turun dan hadir bersama mereka. Ya. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah wakila at-tawqiru wa ta'zimu lahu. Yakni ya, pendapat yang ketiga ini adalah yakni malaikat ya memberikan kemuliaan kepada mereka. Yakni malaikat itu apa? Memberikan kemuliaan kepada mereka dan mengagungkan mereka. Dia memberikan kemuliaan dan mengagungi mereka. Kemudian pendapat yang keempat adalah maknahu tahmiluhu alaiha fata'inuhu ala bulughi maqasidihi, ya. Yakni pendapat yang keempat maksudnya adalah malaikat itu mengembangkan sayapnya dengan tujuan membantu penuntut ilmu agar sampai apa yang mereka maksudkan, ya ini mereka dimudahkan perjalanan mereka dan sebagainya. Jadi ada 4 pendapat dalam malaikat menaungi para penuntut ilmu. Yang pertama tadi apa, ikhwan? Menghormati. Atau tawadu. Kemudian yang kedua, turun bersama mereka dan hadir bersama mereka. Yang ketiga, memberikan kemuliaan dan keagungan kepada para penuntut ilmu. Keempat, yakni membantu yang mengembangkan sayapnya tadi, maksudnya apa? Dia mengembangkan sayapnya ya dengan tujuan supaya penuntut ilmu tersebut sampai kepada yang dimaksud, yakni ya mudahnya jalannya dan sebagainya. Ya, itu adalah 4 makna dari malaikat menaungkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Kemudian yang ikan tadi, wa amal ilhamul haywanat bil istighfari lahum. Ya, adapun ya maksud dari para hewan yakni memintakan ampunan bagi mereka, ya fakila, maka dikatakan ya li'annaha khuliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim. Ya, sesungguhnya mereka yakni para al-haywanat, yakni para hewan-hewan termasuk ikan, ya diciptakan untuk maslahat bagi hamba dan memberikan manfaat kepada hamba. Ya, jadi diciptakannya ikan itu untuk apa? Maslahat bagi hamba dan untuk memberikan manfaat kepada mereka. Wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahilu minha. Dan para ulama, mereka adalah orang-orang yang apa, ikhwan? Menjelaskan tentang kehalalan mereka. Paham enggak? Ya, wa ma yahrumu, dan menjelaskan tentang keharaman mereka. Wa yusuna bil ihsani ilaiha, dan memberikan wasiat kepada mereka untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Subhanallah. Maka malaikat itu bahkan hewan-hewan itu termasuk ikan juga memintakan ampunan kepada seorang alim. Karena orang alim itu adalah yang menjelaskan tentang kehalalan dan keharamannya, serta memberikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, sehingga dengan itu maka tidak memberikan mudarat bagi hewan tadi. Nah, itulah sebabnya ya para alim didoakan oleh para malaikat. Naam.
Maka ya kita lanjutkan tadi, yakni tentang ya adab yang pertama, membersihkan apa? Membersihkan hati. Ya, membersihkan hati dari berbagai kotoran, ya. Kenapa ikhwan kita harus membersihkan hati? Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah sir. Ya, ibadah yang tersembunyi, ibadahnya hati. Naam. Apa di antaranya ikhwan? Kita penting untuk apa? Keikhlasan ikhwan dalam menuntut ilmu. Ya, kita hilangkan penyakit hati, maka kita masukkan keikhlasan untuk menuntut ilmu. Keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ada banyak sekali dalil yang menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam beramal. Setiap amal kita ikhwan. Salah satunya adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ma'ruf, ya, yang setiap para ulama mengawal hadis ini di awal kitab mereka. Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya au apa tadi? Yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Nah, ini bahaya ini. Ya, setiap amal itu tergantung pada niat kata Nabi, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa hijrahnya ingin mengharapkan dunia beserta isinya atau ingin mengharapkan wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia ikhwan? Niatkan. Maka bahaya ikhwan. Nah, bagi antum yang belajar, perhatikan niat. Wah, ini mumpung ada mertuana nih, insyaallah. Salah niat itu, ya, maka bahaya nih ikhwan, ya. Nah, maka ikhlas ini sangat penting ikhwan. Maka Syekh menyebutkan di dalam fasal yang selanjutnya, ini tidak kita bacakan. Jadi keutamaan tadi pada fasal yang pertama, keutamaan fadilatul ilm, yang keutamaan menuntut ilmu itu bagi orang yang ikhlas. Bagi orang yang ikhlas. Adapun tidak ikhlas, ya, adapun tidak ikhlas, maka mereka tidak termasuk kepada apa? Kepada apa? Keutamaan tadi. Nah, ancaman ikhwan, ancaman bagi orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Waliyazubillah. Ya, ini hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Dan barang siapa yang mempelajari ilmu, yang belajar ilmu, ya, yang seharusnya dia niatkan itu untuk mengharapkan wajah Allah. Diingat di sini ya, ada orang yang mentakwil ya, wajah itu dengan apa? Apa? Bukan. Pahala. Apa? Wajah itu ada sebagian orang mengatakan pahala. Ya, wajah di sini ada wajah Allah, ya, ingin bertemu dengan wajah Allah. Karena sebagian di antara ya saudara kita menolak adanya wajah Allah dan menolak adanya tangan Allah. Nah, ini pembahasan yang perlu untuk kita bahas ya, biar kita mengetahuinya. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dia mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya, akan tetapi tidaklah dia belajar ilmu tersebut kecuali untuk mengharapkan dunia. Ya. Jadi apa niatnya ikhwan? Mengharapkan apa? Dunia. Apa contohnya? Ya, bisa saja dia belajar ilmu itu untuk memudahkan dia mencari pekerjaan. Nah, ini enggak boleh juga. Ya, mengharapkan dunia, keuntungan dunia. Ya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Subhanallah. Jangankan masuk surga, menciumnya saja tidak. Ya, itu adalah ancaman bagi apa? Ancaman bagi apa? Orang yang tidak ikhlas.
Kemudian dalil yang kedua, ikhwan, ini subhanallah, ini adalah pelajaran bagi kita para seorang penuntut ilmu. Yani dalil ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani Abu Hurairah menyampaikan hadis ini. Beliau ketika hendak menyampaikan, beliau pingsan, ikhwan. Ya, 3 kali, bahkan ada yang mengatakan sampai 10 kali. Apa hadisnya? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Ya, sungguhnya manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ada 3 golongan. Wa dzakara tsalatsah. Subhanallah. Jadi orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ada 3 golongan. Mereka ini bukan ahlu maksiat. Ya. Mereka bukan pelaku dosa-dosa besar, tetapi mereka adalah orang soleh, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, salah satu di antara 3 golongan tersebut, yakni seorang laki-laki, wa rajulun ta'allamal ilma, seorang lelaki yang dia belajar ilmu, wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, dan dia mempelajari Al-Qur'an, seorang alim, ikhwan, seorang penuntut ilmu. Fa'tiya bih fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka didatangkan dia kepada Allah, dia didatangkan ke hadapan Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala didatangkan, lalu disebutkan kepadanya nikmat-nikmatnya telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan dia pun mengaku nikmat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala ia berkata kepada orang tersebut, "Fama alimta fiha," apa yang telah engkau lakukan kepadanya, apa yang telah engkau amalkan dari nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Maka dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mempelajari ilmu tersebut dan aku mengamalkannya dan aku membaca kitabmu, ya Rabb. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk kelak, kadzabta, sungguh engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun, akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya engkau disebut seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal, dan engkau membaca Al-Qur'an untuk disebut huwa qari'un, seorang yang qari, seorang yang pandai membaca Al-Qur'an. Waliyazubillah. Ya, maka bahaya. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qila, maka dikatakan kepadanya, ya, sebagaimana ya Allah sebutkan engkau dusta, kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan kepadanya, kemudian diseret wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka, waliyazubillah. Ya, ini pentingnya keikhlasan. Maka sungguh ya keikhlasan itu sangat berat, ikhwan. Apalagi di zaman sekarang sedikit-sedikit, ya subhanallah, mereka sholat, ya, diperhatikan bacaannya dan sebagainya, ya, dan seseorang alim, ya, maka hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya kelak ya adanya mereka ya dimasukkan ke dalam neraka disebabkan riya yang telah mereka lakukan, waliyazubillah. Ya, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan ya ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjaga niat kita. Naam, jadi hati itu sangat penting sekali, ikhwan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala hiyal qalbu. Sesungguhnya setiap jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik daging ini maka akan baik seluruhnya. Apabila buruk daging ini maka akan buruk semuanya. Ketahuilah dia adalah hati. Subhanallah. Maka yul ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, ketika kita hijrah, ya, maka yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah hati kita, ikhwan. Maka Syekhuna, yakni Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala menulis kitabnya. Kitabnya sangat bagus, kutub yang sangat bagus, 10 risalah istiqamah, 10 kaidah dalam istiqamah. Maka beliau menulis di awal 10 kaidah itu adalah bahwasanya ya
seseorang itu bisa istiqamah atau tidak, itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hati kita selalu senantiasa berada di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita yaitu senantiasa berdoa kepada Allah supaya istiqamah. Ya, hati yang baik, ya, yang mana dengan hati tersebut ya kita bisa mendapatkan keikhlasan dalam segala ibadah kita. Kemudian ya, yang kedua, ya, adab yang kedua. Tadi yang pertama berkuda ya. Nah, insyaallah panjang penjelasannya nih ya. Capek ya, Ikhwan? Nah, sabar ya. Nah, jadi kecapean yang kita lakukan sekarang ini, masyaallah, diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ikhwan, rahimani rahimakumullah wa akhwati fillah, yakni niat yang baik dalam menuntut ilmu. Ya, niat yang baik. Tadi apa? Kita apa? Nah, membersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit, maksiat dan sebagainya. Ya. Kedua, niat yang baik dalam menuntut ilmu. Ya. Yakni seseorang ya dia harus menghiasi dirinya dalam menuntut ilmu niat yang baik. Kapan dikatakan niat yang baik? Yakni kata Syekh bi ayyaqsida bihi wajhallahi ta'ala wal amala bih, ya, wa ihya asy-syar'iyyati. Dikatakan niat yang baik adalah dia mengharapkan wajah Allah dan mengamalkan ilmunya dan menegakkan syariat. Ya, menegakkan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan, di samping kita ya harus ikhlas kepada Allah, maka supaya niat kita baik, jangan lupakan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia yakni Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa'. Dan berdoalah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ada satu doa, ikhwan, yang sangat bagus sekali. Sebagaimana doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma anfa'ani bima 'allimtani." Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilma, dan ya tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan juga satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, yakni bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak pernah kenyang, yakni tidak memiliki sifat qanaah, dan doa yang tidak dikabulkan. Naam. Ya, sekarang sudah azan. Kita cukupkan? Naam. Kita cukupkan, kemudian kita bacakan saja yang ketiga secara umum saja, yakni manfaatkan waktu untuk ilmu. Ya, manfaatkan waktu untuk ilmu dan fokuskan hati di atas ilmu. Jadi waktu kita itu harus kita jaga, kita gunakan ilmu. Ya, kalau bisa antum kalau mau kemana-mana itu bekal handset ya, disetel, ya rekaman kajian melalui handphone dan sebagainya, ya biar tidak penuh kesia-siaan ya waktu kita. Kemudian yang keempat adalah qanaah dalam sedikit harta dunia dan bersabar di atas ya kemiskinan demi menuntut ilmu. Ya. Yang keempat adalah qanaah dalam sedikit harta dunia dan bersabar di atas kemiskinan dalam menuntut ilmu. Yang terakhir adalah membagi waktu untuk ilmu. Yang membagi waktu untuk ilmu dibagi, ikhwan, dibuat jadwal, ikhwan. Ya, dibuat jadwal.
ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik seorang talib ya maupun yang bukan talib. Jadi dibagi waktu ya, biar waktu kita kondisional dan sebagainya yang bermanfaat. Dan juga kita harus mengetahui kapan waktu untuk lebih tepat untuk menghafal, kapan waktu untuk murojaah, kapan waktu untuk menulis dan sebagainya. Nah, demikian beberapa materi yang kami sampaikan, poin-poin penting. Adapun kesimpulannya adalah hendaklah kita senantiasa yang membaca keutamaan menuntut ilmu supaya kita tidak futur dalam belajar. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu senantiasa membaca sirah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, kesimpulan yang terakhir adalah hendaklah kita selalu senantiasa membersihkan hati kita, ya, kita mengetahui penyakit-penyakit hati, biar hati kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita bisa istiqamah senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Sekian. Karena lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.